Kemarin masih ingat saya cerita sampai di mana? Sampai saya ateis, lalu setelah saya ateis saya nggak punya Tuhan, saya tetap berpikir dengan akal saya, sampai di titik saya menemukan bahwa Tuhan itu pasti ada. Bahwa Tuhan itu adanya wajib, tapi saya nggak ngerti Tuhan ini namanya siapa. Setelah saya masuk IPB di Bogor, maka saya masih bertanya-tanya, Tuhan ini siapa? Yang jelas pada saat itu saya nggak mengakui Tuhan saya di agama yang lama. Kenapa? Karena Tuhan saya di agama yang lama, saya sudah melakukan proses berpikir, semakin saya mikir, yang saya dapat justru bukti-bukti yang tidak meyakinkan. Paham ibu-ibu sekalian? Yang saya dapat justru malah keraguan, maka saya tidak yakin. Maka ketika di Bogor, saya diajak ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim waktu itu kita ketemunya di Al-Huriyah di IPB dalam satu seminar. Lalu kemudian setelah selesai seminar saya ajak ngobrol beliau. Saya waktu itu bawa satu kitab punya teman saya, judulnya Sistem Pergaulan di Dalam Islam. Saya bilang, Kang, saya manggilnya Kang, kenapa di dalam Islam perempuan itu seolah-olah dinomor duakan? Kenapa di dalam Islam laki-laki boleh poligami sementara perempuan nggak boleh suaminya 2 misalnya, atau suaminya 3 atau suaminya 4? Ini kan kayak nggak adil. Kenapa misalnya di dalam Islam itu ada perbudakan? Kenapa di dalam Islam begini dan begitu? Saya nanyain kepada Ustadz Fatih Karim. Saya tanya lagi, kenapa di dalam Islam itu boleh perang? Perang itu kan membunuh orang. Perang itu kan sadis. Kenapa di dalam Islam justru memperbolehkan perang? Setelah kemudian saya tanya kepada beliau, beliau jawab begini, Lik, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab kecuali saya jelasin dulu tentang iman. Karena kalau saya jawab tanpa saya jelaskan tentang iman, kamu pasti tidak akan merasa puas. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Contoh ya, contoh. Kalau ibu-ibu mau jawab satu pertanyaan dari orang-orang yang bukan muslim, jangan jawab pertanyaan fikih kalau dia belum tahu tentang iman, nggak ada gunanya. Contoh, kenapa babi haram? Ada jawaban, kenapa babi haram? Itu Ustadz, karena babi itu makhluk yang kotor. Lalu kemudian yang nanya bales, kalau babinya sudah dimandiin boleh? Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena babi itu ada cacing pitanya. Lah kalau babinya sudah disterilin nggak ada cacing pita, apakah boleh? Enggak juga. Kenapa? Karena babi itu gennya sama kayak manusia. Lah kalau gennya diubah emang boleh? Enggak juga. Bingung kan? Itu kalau kita jelasin fikih tanpa kita ngajarin iman. Orang-orang yang bukan muslim pasti nggak akan merasa puas. Sama kayak anak kita. Cobalah jelasin fikih. Kalau dia belum paham tentang iman, susah. Contoh lagi misalnya, wudhu, kita mohon maaf keluar angin, buang angin di belakang, di bokong, betul? Kenapa yang dibasuh muka? Kenapa yang dibasuh tangan? Logikanya masuk enggak? Enggak masuk dong. Orang yang buang angin di belakang, harusnya yang dibasuh yang di belakang juga. Tapi kenapa ketika kita buang angin yang dibasuh muka kita, yang dibasuh tangan kita? Cobalah jelasin itu tanpa orang paham iman, susah. Maka Ustadz Fatih bilang kita harus ngobrol dulu tentang yang lebih dasar, yaitu adalah iman, baru bisa amal soleh. Oke, kalau gitu kapan kita diskusi Kang? Kita diskusi hari Kamis. Kamu datang aja di rumah saya nanti ba'da Isya. Kamis kemudian saya datang ke rumah beliau ba'da Isya. Ternyata diskusi ini nanti akan berlangsung sampai subuh. Jadi bayangin, jadi ba'da Isya sampai subuh diskusi kita. Kita makan enggak, cuma pergi ke WC aja. Nah jadi kita diskusi dari Isya ba'da subuh. Bahasnya tentang apa? Bahasnya tentang Islam. Semua pertanyaan-pertanyaan yang saya punya kemudian saya tanyakan pada beliau, beliau juga menjelaskan Islam kepada saya. Maka kemudian pertanyaan beliau pertama pada saya adalah, Lik, menurutmu Tuhan itu ada atau enggak? Saya jawab, saya firm, saya yakin, saya pasti Tuhan itu ada. Kok kamu bisa yakin Tuhan itu ada? Saya bilang, saya mikir, makanya saya yakin Tuhan itu ada. Kenapa? Tidak mungkin Kang, alam semesta ini tercipta secara kebetulan kalau Tuhan tidak ada. Terlalu banyak hal-hal yang rumit.
pada diri manusia saja itu rumitnya minta ampun. Kemarin sudah saya jelasin kan? Mau saya jelasin lagi yang lebih rumit lagi atau yang sama rumitnya? Coba lihat ya. Badan manusia ini ibu-ibu pikir semuanya diciptakan gitu-gitu aja, nggak ada perhitungan. Enggak, semua ada perhitungan. Kalau orang-orang desain, kalau orang-orang matematik mereka nyebutnya the God ratio. Mereka sebut rasio Tuhan, perbandingan Tuhan. Berapa perbandingan Tuhan? Perbandingan Tuhan itu ada dalam angka Fibonacci. Apalagi itu, nah, makanya dulu matematika tolong jangan di skip ya. Nah, itu ada dalam angka Fibonacci atau pi. Tahu pi? 3,14 sekian. Itu adalah pi. Dapatnya pi itu dari mana? Ya dari angka Fibonacci itu. Angka Fibonacci itu apa? Angka Fibonacci adalah angka yang diperoleh dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Bingung kan? Oke, saya kasih tahu. Ini angka Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8. 8 tambah 5, 12. 13. 13 tambah 8, 21. Terus menerus begitu. Jadi 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 8, 21. Terus menerus begitu. Gampangnya adalah 3:2. Nah itu paling gampang. Seluruh badan kita itu perbandingannya 3:2. Gak percaya? Lihat ya. Lihat tangan saya. Dari sini, dari ujung lengan sampai ke ujung jari. Dengan siku sampai ke ujung jari itu sama atau enggak? Sama atau enggak? Enggak sama. Lebih panjang mana? Dari ini sampai ke lengan atau dari lengan sampai ke ujung tangan? Lengan sampai ujung tangan. Lengan sampai ujung tangan itu 3 dan ini dari lengan sampai ujung tangan itu 3, sedangkan dari siku sampai ke ujung tangan itu 2. Paham sampai di sini? Itu perbandingannya tetap 3:2. Contoh lagi, nih lihat nih, dari sini nih, dari pergelangan tangan sampai ke ujung tangan itu 3, dari sini sampai ke sini itu 2, 3/2. Artinya apa? Semuanya sama, dari ujung ubun-ubun sampai dengan ke dagu itu 3, dari bawah hidung sampai ke dagu itu 2, sama 3:2. Gigi itu juga 3:2, semuanya 3:2. Pohon itu jumlah percabangannya itu 1, 2, 3, 5, 8, 21 dan seterusnya. Itu juga sama, God ratio. Detak jantung manusia bunyinya gimana? Dek-dek atau dek-dek? Ada dek yang pendek, ada dek yang panjang, betul? Dek yang pendek dengan dek yang panjang kalau dibagi 3:2. Hebat kan ya? Gigi manusia sama, tangan manusia, jari manusia, ruas-ruas dalam jari manusia, semua kaki sampai ke bawah, sampai lutut sampai ke bawah itu semua 3:2. Berarti yang buat kita kira-kira iseng-iseng atau rumit? Rumit, detail. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh. Maka ketika saya ditanya, Tuhan ada atau enggak? Saya jawab, Tuhan pasti ada. Kenapa? Karena saya ada dan saya terlalu rumit untuk tercipta secara tiba-tiba, maka Tuhan pasti ada. Ustadz, ada cara bodoh nggak Ustadz? Kalau cara pintar kayaknya saya nggak nyampe Ustadz. Bisa, karena agama itu bukan hanya untuk orang yang pintar, tapi agama pasti untuk orang yang cerdas. Dan nggak ada satupun manusia yang nggak cerdas. Buktinya apa? Seorang Badui Arab desa, jadi orang deso itu pernah ditanya, kamu yakin nggak Tuhan itu ada? Sama kayak Felix ditanya, kamu yakin nggak Tuhan itu ada? Maka seorang Arab Badui berkata, ada, pasti. Loh, kok kamu tahu? Apakah dia sudah belajar matematika, angka Fibonacci? Dia sudah belajar tentang sel, kayak kemarin saya jelasin belajar tentang biologi? Enggak. Lalu dia bilang, kenapa saya yakin Tuhan itu ada? Tadi Arab Ndeso tadi, Arab Badui tadi menunjuk kepada, mohon maaf, tahi unta. Dia menunjuk pada tahi unta. Lalu kemudian dia bilang, kamu lihat tahi unta? Yang nanya, iya saya lihat. Maka Arab Badui menjawab, itu tahi unta menandakan bahwa pernah ada unta di situ. Paham? Nggak mungkin tiba-tiba tahinya ada di situ, untanya nggak pernah ada. Dia jawab dengan logika bodohnya, bahwasanya tahi unta menandakan ada untanya. Artinya kalau ada manusia-manusia yang diciptakan, gak mungkin tercipta begitu saja. Maka Tuhan pasti ada. Mau cara rumit sudah saya kasih, mau cara gak rumit juga sudah saya kasih. Versi Arab Ndeso.
Lalu kemudian Ustadz Fatih nanya lagi, kalau gitu Tuhan ini siapa, Lik? Saya bilang saya nggak tahu Tuhan ini siapa. Saya udah cari-cari ke agama saya yang lama, saya nggak yakin Tuhan saya yang itu. Saya sudah cari di agama-agama yang lain, saya juga nggak yakin Tuhan saya yang itu. Kenapa? Seolah-olah tidak masuk akal. Kemudian Fatih Karim bilang begini, Lik, menurutmu kalau seandainya Tuhan itu memang benar-benar ada, kira-kira Tuhan itu ngasih tanda nggak bahwa dia ada? Ah, gimana maksudnya? Gini, beliau katakan. Lalu kemudian waktu itu beliau ngambil HP. Ini HP, Bapak Ibu sekalian. Pernah beli HP? Pernah ya? Belinya second atau baru? Baru. Yang second gak usah jawab ya. Oke. Kalau beli HP-nya baru, di kotaknya itu ada nggak buku petunjuk? Ada? Ada. Tandanya yang bikin HP pabriknya, ketika dia nyiptain HP, dia ngasih tahu juga buku petunjuknya. Siapa yang produksi, bagaimana cara memanfaatkan HP, betul? Gimana kalau ada masalah-masalah di HP, ini lampu ini kalau muncul tandanya begini, kalau ini tandanya begini, kalau ada masalah silakan telepon ke sini, betul begitu? Semua di buku petunjuk ada begitu? Maka Ustadz Fatih Karim bilang, kalau HP aja ada buku petunjuknya, bagaimana manusia? Harusnya kita pasti lebih ada. Kenapa? Rumit mana? HP atau ibu-ibu? Ya jelas ibu-ibu lah. Kalau HP ada masalah tinggal matiin, restart. Kalau ibu-ibu ada masalah boleh dimatiin? Nggak bisa. HP nggak pernah ngomel, ibu-ibu ngomel. HP misalnya nggak pernah minta dibeliin baju baru, ibu-ibu minta dibeliin baju baru. Lah HP aja yang tidak rumit ada buku petunjuknya. Manusia apalagi kita yang rumit mesti ada buku petunjuknya. Lalu kemudian Ustadz Fatih Karim nanya lagi, kalau seandainya buku petunjuk HP yang beda dengan HP yang lain ditukar, kira-kira berhasil atau tidak? Nggak berhasil. HP dengan buatan pabrik tertentu harus dengan buku petunjuk dari pabrik itu juga. Apalagi kalau beda produk. Apalagi kalau ibu-ibu pakai HP tapi HP-nya pakai buku petunjuk mesin cuci. Kira-kira gimana? Mesin cuci kita buka, kalau ada masalah silakan diguyur sama air. HP-nya diguyur sama air. Kira-kira gimana? Oke, maka Ustadz Fatih Karim bilang, kalau begitu Lik, manusia kalau dia rusak berarti ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya adalah dia pakai buku petunjuk yang salah. Yang kedua, punya buku petunjuk tapi nggak dibaca. Paham ibu-ibu sekalian? Oke, maka kalau Tuhan itu ada berarti kita tahu Tuhan itu dari mana? Buku petunjuk. Buku petunjuk. Lalu saya bilang, oke kalau gitu, saya udah baca buku petunjuk saya. Dan saya yakin Tuhan itu bukan di dalam buku petunjuk agama saya yang lama. Maka Ustadz Fatih Karim bilang, nah karena itulah yuk kita baca Al-Quran. Maka dibukalah Al-Quran di depan mata saya pada saat itu. Dan karena saya belum bisa baca Al-Quran, berarti Ustadz Fatih Karim yang baca. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah, surat apa namanya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Kita nggak tahu maknanya. Setelah Alif Lam Mim apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka kemudian Ustadz Fatih Karim membacakan dzalikal kitab. Kitab ini la raiba fi. Apa arti la raiba? Tidak ada keraguan. Roib bukan hanya keraguan, tapi roib artinya adalah tidak ada cacat, tidak ada kurang, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada pertentangan, tidak ada kekacauan, alias kitab ini perfect. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, kitab ini perfect. Kenapa tidak dikatakan dzalikal kitabu kamil misalnya? Kitab ini sempurna misalnya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua cara menyatakan sesuatu. Kalau kita bilang bahwasanya saya ganteng,
itu berarti ada kemungkinan yang lain juga ganteng atau ada yang lebih ganteng. Tapi kalau saya bilang tidak ada yang lebih ganteng daripada saya, berarti saya ganteng sendirian. La roib itu penekanan. Bahwasanya tidak ada kekacauan, tidak ada keburukan, tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan, tidak ada kekacauan, semua tidak ada. Alias benar-benar hebat dan tidak ada lagi yang lebih hebat daripada kitab ini. Pikiran saya apa? Baru kenalan, baru Fatihah, baru Al-Baqarah, baru ayat yang kedua, udah nyombong kitabnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab ini sempurna, nggak ada yang lain yang sempurna. Yang lain pasti ada salah, yang lain pasti ada pertentangan, yang lain pasti ada perbaikan, yang lain pasti ada kekacauan, pasti ada sesuatu kebimbangan dan keraguan. Kitab ini tidak. Saya bilang gini, mohon maaf Ustadz, mohon maaf Kang. Setahu saya tidak ada satupun buatan manusia itu sempurna. Karena kita juga nggak sempurna. Mana mungkin kalau gitu kitab ini sempurna. Belum apa-apa udah debat. Baru ayat kedua udah debat. Lalu kemudian Fatih Karim bilang, iya masalahnya ini Al-Quran bukan buatan manusia. Hah? Bukan buatan manusia. Jadi buatan siapa? Masa Tuhan nurunin langsung kepada dari langit kepada orang? Itu lebih nggak masuk akal. Beliau agak sabar orangnya ya. Untung waktu itu saya nggak langsung diusir gitu ya. Lalu kemudian beliau berkata, iya ini memang bukan seperti turun dari langit tapi ini diwahyukan. Nanti saya ceritakan. Karena gini Bapak Ibu sekalian, wajar nggak kalau saya mikir bahwa Al-Quran yang buat manusia? Wajar nggak? Wajar. Karena ketika saya belajar, ketika di SD, SMP, SMA, apa kitab suci agama-agama? Tripitaka, kitab suci agama Buddha, Weda, Buddha, Tripitaka, Hindu, gitu kan ya. Apalagi Injil, Kristen dan Katolik, Muslim, Al-Quran misalnya. Lantas dari situ saya meyakini, oh berarti kalau Injil kan yang nulis manusia, Tripitaka juga, Weda juga, berarti Al-Quran juga yang nulis manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Ternyata katanya ini bukan dari manusia, bukan. Tapi ini dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang, Tuhan yang nyiptain manusia yang super sempurna itu, yang bisa nyiptain manusia sampai detail-detail yang saya sudah belajar itu. Beliau bilang, iya, buktinya apa? Biasa kan ya, kalau orang nggak punya bukti, nggak yakin. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak yakin. Maka beliau langsung sampaikan dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 2, sekarang beliau bacakan surat Al-Baqarah ayat ke-23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran ini, kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lihat ibu-ibu sekalian, perhatikan, zalikal kitabu la roib. Roib tadi sudah tahu artinya kan ya. Ayat 23 mengatakan wa in kuntum fi roib. Dan bila kalian merasa bahwasanya memang di dalam kitab ini ada keraguan, ada kesalahan, ada kebimbangan, ada kekacauan, ada yang menurut kamu lebih bagus, kenapa kamu nggak buat yang semacamnya? Satu ayat saja, satu surat saja. Bisa nggak kamu buat satu surat saja yang semacamnya? Lalu kemudian saya bilang, ini emang ada berapa surat Kang? Ada 114 surat. Yang paling pendek surat apa? An-Nas lumayan panjang loh. Surat favorit Anda ketika sholat subuh apa? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Itu termasuk yang paling pendek. Betul begitu? Tapi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tahu nggak? Surat Al-Asr itu yang ibu-ibu remehkan sebagai surat paling pendek itu, yang kita sering baca ketika sholat subuh biar kita bisa cepat tidur lagi itu menurut para ulama tafsir adalah kalau andaikan semua Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk 30 juz yang kita kenal sekarang,
Tidak 114 surat yang seperti kita tahu sekarang, tidak berjumlah 6.236 ayat seperti yang kita tahu sekarang. Cukup satu surat yang menggantikan seluruh Al-Quran, karena posisinya satu surat ini seperti biji tanaman yang berpotensi untuk menghasilkan tanaman yang sama. Jadi kalau ibaratnya yang namanya Al-Quran itu pohon, maka satu surat ini itu kayak biji yang bisa menghasilkan tumbuhan yang sama. Cukup satu yang gantiin. Surat apa? Al-Asr. Padahal kita nggak tahu kan ya. Kok bisa begitu? Ini ayat luar biasa. Ulama-ulama bahas minimal 4 jam bahas tafsir yang paling sederhana tentang surat Al-Asr. Kenapa? Surat ini isinya luar biasa, berisi tentang nasihat pendek tapi nyelamatin orang daripada neraka. Itu surat Wal Asr. Bukan karena gini Ustadz, belakangnya tuh R semua. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. R semua. Betul begitu? Iya, itu salah satunya. Tapi tidak hanya itu. Karena manusia itu kalau dia lagi mau buat sesuatu yang bagus perkataannya, biasanya dia ngorbanin maknanya. Tapi kalau dia mau buat maknanya mudah diterima, dia biasanya ngorbanin yang namanya keindahannya. Betul begitu? Makanya kalau kita buat puisi kadang-kadang aneh rasanya. Kenapa? Karena kita ngejar belakangnya sama. Pagi-pagi pergi ke pasar. Di pasar beli ikan, apalagi yang R ya di belakangnya ya. Mungkin kita tidak pernah berjumpa sebentar. Oh ini jadi aneh maknanya. Karena kita ngejar tadi semuanya belakangnya R dan belakangnya I. Paham ibu-ibu sekalian? Al-Quran itu semua bisa jadi dibuat indah. Lafaznya indah, rimanya indah, iramanya indah. Tapi hasilnya bagus. Contoh, ada seorang munafik yang dia ngaku nabi ketika zamannya Rasul, yang berusaha menjawab tantangan Al-Quran buat yang semacam dengan Al-Quran. Dan kisahnya ini tentang surat Al-Asr. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Nama aslinya Musailamah. Tapi gara-gara sering ngibul, gara-gara sering nipu, gara-gara ngaku nabi, dia punya gelar Al-Kadzab, sang pendusta. Paham ibu-ibu sekalian? Musailamah suatu hari mendengarkan surat Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Wah, belakangnya R semua, dalam maknanya, ditadaburi lama, dapat lagi. Bahkan sampai sekarang ulama-ulama tafsir nggak selesai menafsirkan surat Wal Asr karena saking dalam maknanya. Dapat terus. Nah, kemudian Musailamah ini bilang, dia berjumpa dengan Khalid bin Walid dan dia berjumpa dengan Amru bin As. Khalid dan Amru termasuk orang yang otaknya cerdas di atas rata-rata. Maka Musailamah lalu kemudian ketika ketemu mereka, Amru bin As bilang, Musailamah, kamu tahu nggak Muhammad baru dapat satu surat, keren banget. Apa nama suratnya? Wal Asr. Musailamah bilang, saya tahu, memang bagus, tapi saya juga baru dapat wahyu dari Allah. Saya juga baru dapat surat dari Allah. Gimana bunyinya? Wal Wabr. Innaka uzunani wassadr sa'iruka hafrun nakar. R semua. Bagus kalau kita dengar. Tahu artinya? Wal wabar. Demi kelinci wal wabar. Innaka uzunani wassadr. Padamu terdapat telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar. Di sekelilingmu ada bekas galian daripada tanah. Paham ibu sekalian? Amru bin As tertawa terbahak-bahak, lalu bikin syair yang lebih bagus daripada itu. Lalu dia bilang, wahai Musailamah, kita semua tahu bahwa engkau mengetahui bahwasanya apa yang engkau katakan itu lebih buruk daripada apapun yang engkau bayangkan. Tapi engkau masih coba-coba mendatangkan yang kamu kira lebih bagus. Amru bin As bilang sama Khalid, Khalid kita masuk Islam yuk, kita ke tempatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, Amru bin As, orang yang kecerdasannya di atas rata-rata, yang mendapatkan gelar pemuda Arab karena kecerdasannya hebat luar biasa. Khalid bin Walid yang paling pintar ilmu perangnya masuk Islam gara-gara surat Al-Asr. Sementara kita pakai itu di sholat subuh supaya cepat selesai sholat. Ini ayat luar biasa. Ini surat luar biasa. Makanya ketika Allah mengatakan datangkan satu surat yang semacamnya, bahkan yang sependek Wal Asr saja, itu Musailamah nggak bisa mendatangkan yang semacamnya. Ini luar biasanya Al-Quran. Pertanyaannya,
Kenapa Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Karena orang-orang Arab pada saat itu sangat yakin dan sangat merasa hebat dengan syair mereka. Bayangkan ibu-ibu sekalian, orang Arab itu setiap tahun latihan syair. Setiap tahun latihan syair dan tanding syair. Bagaimana tanding syair mereka? Coba bayangin, mau kita simulasi tanding syairnya orang Arab. Tapi pakai bahasa Indonesia, kayak gini kira-kira ya. Kalau saya buat satu puisi atau satu syair, ibu-ibu harus nyambut tapi tidak boleh menggunakan kata yang sama. Demi bulan yang cahayanya bersinar, ketika memenuhi kegelapan malam, aku terpana melihat wajahmu, karena wajahmu seperti cahaya di tengah-tengah kegelapan. Berarti ibu harus balas tapi nggak boleh pakai kata sinar, nggak boleh pakai kata bulan, nggak boleh pakai kata gelap, nggak boleh pakai kata apa lagi, wajah dan seterusnya. Oke, saya balas menurut kontestan berikutnya. Demi lautan yang dalamnya tidak terkira, karang-karang yang keras serta bertaburan dengan pasir-pasir yang banyak. Lalu dia mikir lagi, tadi wajah nggak boleh, apa lagi ya? Aku melihat keindahan badanmu. Wah, tadi sudah keindahan sudah saya sebut, berarti kamu kalah. Kira-kira kayak gitu. Mereka bisa kemudian balas-balasan syair kayak gitu bisa sampai pagi. Dan karena penguasaan mereka terhadap kata-kata itu luar biasa, mereka benar-benar hebat dan merasa bangga dengan kemampuannya bersyair. Syair yang menang di tahun itu yang paling bagus dipajanglah di Ka'bah. Itu orang-orang Arab pada zaman dulu. Tapi begitu Al-Quran turun, itu orang Arab ternganga-nganga, terpesona. Yang sudah saya ceritain kan ya, bagaimana Al-Akhnas bin Syarik, lalu kemudian Abu Jahal, lalu kemudian Abu Sufyan, sampai 3 malam dengerin Al-Quran berturut-turut terpesona. 3 malam dengerin Al-Quran dari ba'da isya sampai dengan subuh. Bayangin, mereka dengerin Al-Quran dari kapan? Ba'da isya sampai subuh. Di situ kakinya terpaku, kayak orang yang nonton drama Korea, lagi nonton seri-seri episode tanggung Ustadz, tanggung Ustadz, tanggung Ustadz. Orang kafir Quraisy dulu begitu. Paham ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu kalau sudah maraton K-drama, itu dari isya sampai subuh mungkin atau tidak? Mungkin. Orang saya lihat teman saya sendiri, ngabisin Squid Game dalam satu malam, dalam beberapa hari, maraton dia. Season 1, season 2, season 3, masing-masing season ada 11, masing-masing episode ada 45 menit, kaliin aja 45 menit kali 11 kali 5 season, maraton. Kenapa? Wah udah mau berhenti tapi ternyata nanggung nih, mau berhenti, wah nanggung nih, mau berhenti lagi, wah ini kayaknya dia mau mati nih, lagi mau berhenti lagi, wah dia lagi berada dalam bahaya nih, kan gitu kan ya. Mereka dengar Al-Quran tuh kayak gitu, mereka orang Arab. Mereka hafal ratusan syair-syair yang bagus, bisa buat syair-syair yang bagus. Begitu mendengarkan Al-Quran, mereka bilang, hadza laisa qaulun bashar. Ini pasti bukan ucapan manusia. Bahkan Abu Jahal aja, yang paling keras penentangannya terhadap Nabi, mereka katakan juga begitu. Ini bukan ucapan manusia. Ini pasti dari Tuhan. Bahkan Walid bin Mughirah yang sangat pintar syair, dia katakan kalau ada jin bisa bersyair dan jin itu punya syair, Walid bin Mughirah pasti mengetahuinya. Tapi ini bukan ucapan manusia, bukan pula ucapan jin. Ini adalah datang dari luar jin dan manusia, pasti datang dari Tuhan. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih, datangkanlah satu surat yang semacamnya. Efeknya di hati saya, gila, tadi nyombong, sekarang nantang. Paham ibu-ibu sekalian? Tadi mengatakan kitab ini paling sempurna, sekarang nantangin. Kalau memang kamu merasa ada yang lebih baik, datengin satu surat yang semacamnya. Saya bilang, Kang, emang gak ada di dalam masa-masa ini berapa ratus tahun gak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran? Maka Fatih Karim menjawab, ya silakan kamu cari sendiri. Dalam hati saya gini, ini kitab satu-satunya yang beda. Saya gak bisa bahasa Arab pada saat itu, ngerti juga bahasa Arab juga enggak. Tapi dalam pikiran saya adalah, saya gak pernah baca kitab kayak gini. Paham ibu-ibu sekalian? Saya nggak pernah baca buku kayak gini.
saya pernah baca Alkitab, saya pernah baca Weda, saya baca Tripitaka, walaupun nggak lengkap seperti saya baca Alkitab, tapi satu-satunya kitab yang nantangin, yang benar-benar merasa meyakinkan bahwa ini dari Tuhan, ini cuma ini. Seolah-olah kalau kita beli HP, lantas kemudian kita dapat buku petunjuk, di buku petunjuknya itu ada mereknya, merek Samsul gitu kan ya, misalnya authorized seller Samsul, ada kemudian hologramnya, paham ibu sekalian? Ini satu-satunya punya bukti, punya segel. Maka kemudian saya bilang, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkannya semacamnya. Lalu kemudian saya mikir-mikir gini, tapi kan saya kan bisa begini aja, saya tinggal masuk Islam aja. Kalau saya masuk Islam, ternyata nanti ada yang bisa lebih mendatangkan yang lebih bagus daripada Al-Quran, saya tinggal keluar aja. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Karena saya pikir gini, toh selama ini ketika saya baca kitab-kitab lain, saya baca kemudian kitab suci dan semua buku-buku yang lain, nggak ada yang semeyakinkan ini. Maka nggak ada ruginya kalau saya masuk Islam. Siapa tahu ini memang agama yang benar. Akhirnya itu ayat yang membuat saya masuk Islam. Satu ayat doang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Setelah masuk Islam, apakah saya berhenti mencari? Ada enggak yang lebih bagus daripada Al-Quran? Masih nyari saya sampai sekarang. Itu penjelasan saya yang kemarin. Maka enggak pernah saya dapatkan ada yang lebih bagus di dalam Al-Quran.